Menjadi seorang Entus Susmono itu nggak gampang. Apa bisa menjadi bupati yang luar biasa, bisa menjadi dalang yang kondang sampai kancah internasional dengan karyanya yang luar biasa, itu nggak gampang. Ada satu momen ketika Abah menjabat bupati itu, salah satu orang yang menyebabkan Abah masuk ke dalam penjara, ketika Abah menjabat bupati, dia malah diberikan pekerjaan oleh Abah. Beban itu ketika tahun pertama, tahun kedua lah mas. Tahun pertama, tahun kedua itu saya diminta masyarakat itu untuk bisa seperti Abah seutuhnya. Itu yang beban berat waktu itu. Pangapunten, ini agak privasi, tapi bukannya saya sombong, bukannya saya bermaksud apa-apa, tapi sebuah kebaikan yang harus diungkapkan. Abah Entus meninggal dunia tidak meninggalkan uang cash banyak mas. Sekelas Bupati Abah, sekelas Abah dalang kondang dengan bayaran paling mahal waktu itu se-Indonesia, bahkan se-internasional, dengan prestasi bupati waktu itu terakhir berarti menjadi juara 1 Kabupaten Tegal, menjadi juara 1 nasional waktu itu. Tidak meninggalkan uang cash banyak. Abah tinggalannya ya aset gamelan, wayang, paculah untuk kita anak-anaknya bekerja. Karena apa? Selama menjabat bupati itu, bahkan Abah uang pribadi itu Abah gelontorkan untuk masyarakat mas. Uang 100 juta itu habis dalam waktu kurang dari 1 minggu itu sering. Itu uang pribadi. Untuk proposal ini, proposal sana, nolongi ini, kegiatan ini, langsung dari kantongnya Abah. Ketika saya mau laporan keuangan, Abah bilang, udah mas gak usah laporan, nanti malah Abah gak jadi ikhlas. Padahal laporan keuangan itu adalah sebuah hal yang administratif yang sangat diunggul-unggulkan oleh sebuah perusahaan atau apa. Tapi tidak bagi Abah. Bahkan ketika amplopnya habis, Abah gak pakai untuk sendiri, dikus. Tapi akhirnya di dalam ketidakmampuan saya menjadi seorang Abah Entus saat itu, saya sholawati mas, ya Allah mudah-mudahan besoknya bisa jadi kayak Abah. Sugi manfaat, orang sugi golong dewek, orang sugi go waduke dewek top. Seperti itu. Itulah saya berkesan. Makanya saya melihat sosok Abah Entus itu bukan hanya orang tua, tapi guru. Kalau melihat Abah Entus menjadi seorang bapak itu banyak kurangnya mas. Banyak kurang ya. Ya karena waktunya beliau wakafkan untuk masyarakat. Beliau wakafkan untuk kebudayaan. Dan ini sudah di MOU oleh Abah Entus dengan anak-anaknya. Yo, Abah jadi bupati orang dua anak yo, orang dua bojo, orang dua sedulur. Jadi Abah itu jadi bupati itu sebatang kara mas. Dan Abah itu betul-betul sekarang waktunya sudah diwakafkan untuk masyarakat. Jadi ketika Abah nggak ada waktu untuk anak-anak ya kamu harus tahu. Dan Abah sudah MOU ini di awal. Itu kecerdasan manajemennya Abah itu seperti itu. Semakin terlihat profesionalisme Abah kan dalam berkeluarga, dalam berkomunikasi dengan anak. Itu ya yang Abah Entus ajarkan kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi anak-anaknya diminta untuk menemukan jalannya sendiri. Memang nama besar Abah Entus alhamdulillah sangat membantu. Cuma ketika anak-anaknya itu hanya membawa nama besar Abah tanpa melakukan apa-apa ya malah kasihan namanya Abah teman. Ya memang kalau panggung hiburan itu kadang-kadang goalnya adalah penonton yang rame, ya kan. Kadang-kadang Sohibul Hajat juga puas ketika ada dalang konser di lapangan, pentas di lapangan, penontonnya full. Itu kepuasan untuk para penanggap dan salah satu faktor yang menjadikan dalang itu kondang mungkin juga dari antusias penonton kan mas. Seperti itu. Tapi memang pandemi seperti ini ya kita menyayangkan betul nggak bisa perform secara maksimal, tapi di balik semua keluhan-keluhan itu ya yang seperti kita obrolkan tadi, seberapapun besar masalah itu, solusi kita harus lebih besar daripada masalah itu sendiri mas. Makanya ya bagaimana caranya kita berkarya supaya eksistensi kebudayaan itu tidak punah.
ada duit atau tidak ada duit ya kita berusaha lah. Makanya saya beberapa kali dengan teman-teman Karang Taruna Kabupaten Tegal itu juga mengadakan konser gotong royong. Kita muter ke beberapa kecamatan untuk konser bareng dengan seniman-seniman sekitar situ. Sesuai dengan protokol kesehatan, kita tidak terlalu banyak menonton, kemudian di live streaming seperti itu. Intinya mencoba ngulik sesuatu yang baru lah supaya kebudayaan ini tidak punah, Mas. Intinya seperti itu. Harus menemukan ide-ide baru. Nah, ini tantangan besar untuk seniman-seniman muda terutama. Kalau mungkin pendahulu-pendahulu kita yang tidak mengalami pandemi mungkin tidak mengalami hal seperti ini. Gampangannya kita harus mementas dengan tidak ditonton oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Memang sudah banyak proses yang terjadi kayak film dan sebagainya. Cuma ya kadang-kadang kepuasan seniman itu kan diapresiasi di panggung. Kalau kita guyonan terus kemudian kita ditepuk di penonton ikut ketawa, itu kan sebuah kepuasan. Kemudian kita mementaskan sebuah yang spektakuler, adegan yang spektakuler, penonton tepuk tangan, wah, itu kan sebuah kepuasan. Nah, tapi kita perlu ngerem, mengelola kepuasan itu supaya diwujudkan dengan terjemahan kepuasan yang lain. Nah, itu yang perlu dicari. Memang berat untuk mencari kepuasan-kepuasan di luar pentas normal, itu memang sulit. Tapi ya harus kita hadapi bersama. Ya karena ibadahnya seniman itu ya berkarya, Mas. Ibadahnya seorang seniman itu berkarya. Dan mumut ya mumut kabeh. Jenengan sudah melakukan apa untuk kebudayaan kita? Jenengan sudah melakukan apa untuk kebudayaan kita? Semua seniman itu berinovasi, Mas. Semua seniman itu berinovasi. Tapi apresiasi dari orang di luar seni ini gimana? Apakah seni akan dinikmati oleh lingkaran-lingkaran seni itu sendiri? Akan selamanya seperti itu? Kita taruh ukuran aja trending topik di YouTube lah. Yang viral apa? Apakah kesenian tradisi pernah viral? Saya kira belum pernah. Tapi alhamdulillah Skinny Indonesia kemarin, Jovia sama Andovi kemarin juga mengangkat pensi kan, mengangkat lagu-lagu tradisional. Ya kita apresiasi betul, alhamdulillah. Tapi yang betul-betul tradisi apakah bisa trending? Nah, pertanyaan saya kembalikan kepada teman-teman semua. Sebesar apa apresiasi kalian kepada kebudayaan? Untuk nguri-nguri kebudayaan ini nggak harus jadi seniman, Mas. Nggak harus jadi penari, nggak harus jadi dalang. Dengan menonton, dengan nge-like, subscribe, nge-share konten-konten YouTube para seniman tradisi itu juga melestarikan kebudayaan. Gitu. Makanya saya balik apresiasi masyarakatnya sekarang gimana? Gitu loh. Tuh, jadi nggak cuma seniman tok yang melestarikan kebudayaan, tapi orang-orang di luar seni itu juga harus bareng-bareng ngangkat. Kita nggak bisa sendirian, bro. Zaman sekarang zamannya sinergis kok, sinergitas. Tuh. Dulu banget. Dulu malah saya dalang itu ketika Abah masih hidup itu bukan karena saya pentasannya bagus, enggak. Bukan karena saya senang dengan pementasannya, enggak. Si penting Abah bombong pas gue. Jadi dulu ketika Abah masih hidup itu, Mas, saya pentas itu selesai malah seneng. Yes, pentas saya wis rampung, orang latihan maning. Yes. Orang dalang maning. Kuwi biyen ketika saya masih ada Abah. Si penting Abah bombong, si penting Abah puas. Saya enggak melihat pementasan saya bagus atau apa, enggak sama sekali. Saya nggak melihat hasil yang saya dapatkan uang, enggak. Yang penting Abah bombong, nggak marah. Dah. Tapi untuk sekarang, saya menuntut pentas saya harus bagus. Untuk apa? Untuk menebus kesalahan saya. Ya waktu itulah. Oh. Kita harus bersinergi dari berbagai pihak, Mas. Entah itu pemerintah atau apa dan sebagainya, pemuda-pemuda. Pokoknya bagaimana wayang ini selalu bisa mengikuti zaman. Almarhum Pak Demantar Sudarsono pernah matur, dalang ki nuntut zamane. Setiap zaman itu ada dalangnya dan setiap dalang itu menduduki suatu zaman. Nah, nanti makanya orang-orang rindu nih akan kehadiran sosok Abantus dengan
ide pemikirannya, dengan gaya pementasannya. Makanya bismillah saya dan teman-teman semua ya, seniman-seniman muda, bisa menjadi sosok Abantus di zaman-zaman yang akan datang nanti, menjadi solusi di dalam zaman-zaman yang akan datang. Dan saya harapkan mudah-mudahan apresiasi terhadap seniman-seniman tradisi itu senantiasa ditingkatkan, terutama oleh masyarakat di luar lingkungan seni itu sendiri. Iya kan? Jadi kita lompat segmen dong. Segmen kita ada nih, para penikmat seni, tapi kita harus bisa lompat segmen lain. Dan tolong orang-orang di luar lingkungan seni juga mulai bisa mengapresiasi seniman tradisi, karena di dalam kebudayaan itu ada di dalamnya ada etika, ada estetika, dan ada hati nurani Mas di dalamnya. Yakin toh besok edane zaman kayak apa, cekelan kebudayaan dan agama terutama. Besok edane zaman kayak apa, orang bakal keblinger Mas, cekelan kebudayaan ini. Karena saya juga berguru di Abah Asep Sunandar, putranya pernah bilang benteng terakhir Indonesia secara konstitusi memang TNI dan Polri. Tapi benteng Indonesia secara sosial kemasyarakatan adalah kebudayaan. Coba batik ketika waktu itu mau diminta Malaysia, reog waktu itu mau diminta Malaysia, geger satu Indonesia. Itu fakta. Mungkin nggak viral. Zaman sekarang kan mungkin yang viral itu adalah fakta ya. Tapi ya begitulah, itu romantisme proses lah. Nah, harapan saya itu seniman tetap berjuang, kemudian masyarakat di luar lingkaran seni juga ayo apresiasi seniman tradisi. Kita perlu membahas tentang kepunahan kebudayaan yang terus tergerus oleh kebudayaan-kebudayaan lain. Ayolah kita melihat di dalam jati diri manusia bangsa Indonesia itu kebudayaan itu luar biasa Mas. Dan ketika itu kebudayaan itu menjadi sebuah karakter, orang itu di sosial itu malah gampang adaptasi dan sebagainya. Itulah istimewanya kebudayaan tanpa mencacati orang lain. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 13, Gusti Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling mencaci maki. Macam-macam Mas, macam-macam. Jadi tetap kalau gaya pementasan saya suka dramatikalnya Abah. Saya suka teatrikalnya Abah. Saya suka sastranya Pak Purbo. Saya suka gaya sabetannya Mas Sigit, Rembang, Mas Tantut, Mas Kangko. Saya suka kecerdasannya Mas Cahyokun tadi, Mas Yoyo. Saya suka guyonan semuanya Mbah Sukron Suwondo. Saya suka guyonan bagongnya Om Seno Nugroho. Nah, nanti akan saya ramu bagaimana caranya. Nanti saya juga mencari-cari itu yang nantinya akan menjadi seorang Haryo. Makanya kan pesannya almarhum Om Seno Nugroho waktu itu, kibarkan dua bendera Mas. Abahmu tetap berkibar karena namanya Abah di bawah kamu, dan kamu juga harus mengibarkan benderamu sendiri. Belum solusif, belum solutif. Karena gini Mas, bantuan oke lah. Tapi saya setuju dengan omongannya Om Butet Kertarajasa. Seniman itu bukan hanya butuh bansos, bukan hanya butuh beras, makan dan sebagainya. Tapi masyarakat seniman itu juga butuh diapresiasi karyanya. Yuk paling tidak seniman lukisan bisa dibeli karyanya, kemudian ada pentas virtual, itu pun belum bisa merata Mas. Pentas virtual itu tidak semua seniman itu bisa melakukan itu karena butuh peralatan, kemudian butuh biaya tambahan untuk produksi live streaming dan lain sebagainya. Tidak semua seniman tradisi itu bisa melakukan itu. Makanya tidak salah juga pentas virtual itu karena menjadi alternatif pementasan. Tapi ya ini teman-teman seniman tradisi yang tidak bisa melakukan pentas virtual ini yang perlu diberikan solusi. Nah, harapan kita dengan anggaran yang besar seperti itu, mudah-mudahan perlahan ada kebijakan yang membuat bombong, membuat lega semua seniman tradisi lah. Yang jelas gini, seniman itu nggak ngeyel sama kebijakan pemerintah. Enggak, kita nurut. Buktinya kita nggak pentas kok, nurut kok. Kemudian kalau pentas virtual juga kita prokes semaksimal mungkin.
Ya, tapi tolong pemerintah itu juga segera melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa menyentuh ke semua segmen masyarakat. Percepatan itu yang kita inginkan, karena sudah 2 tahun lebih banyak seniman-seniman yang nggak bisa mencari makan, udah coba usaha tapi juga nggak bisa jalan. Perusahaan besar aja kolab, apalagi baru usaha-usaha kecil. Ya, itu yang perlu kita sentuh. Intinya kita terus dukung instruksi pemerintah, tapi ya timbal baliknya tolong segera dipercepat.